Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kalian memiliki istirahat yang cukup untuk besok beraktivitas kembali. Malam ini kita akan reading, mystery reading. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk ngirim energi healing, energi booster buat kalian atau energi ngantuk. Kita akan lakukan dengan ritme 3, yaitu tarik nafas dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kalau kalian mendengar suara backsound, suara nyapu, harap maklum. Sepertinya hutan di belakang lagi dibersih-bersihin. Jadi ada suara sapu-sapu gitu. Padahal udah jam maghrib ini. Belum selesai. Oke. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian semua yang baru aja singgah atau baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, tips, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Lupa, kita pakai abundance ya, keberlimpahan supaya kalian semangat besok kerjanya. Jadi kalau emang dirasa resonate bacanya cocok, tapi kalau tidak tolong jangan dipaksakan dan bijak karena ini readingan kolektif general banyak orang ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga kalian bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita cek konektor antara kamu dan dia. The Sun. Ada yang ingin grow up, ada yang ingin new beginning, ada yang menginginkan kehangatan lagi. Tapi jika ini koneksi kalian berdua, it mean artinya ini adalah hubungan yang penuh dengan kehangatan, hubungan yang penuh dengan keceriaan. Tapi juga ada hubungan yang panas, artinya naik turun grafiknya. Lagi manis-manis sampai diabetes, lagi panas-panas. Energi dia ya di sini ada 4 of Wands. Menginginkan kestabilan tapi sepertinya ada sesuatu yang masih belum bisa stabil. Artinya mungkin kayak ibarat 2 sayap, mungkin 1 sayapnya patah. Gimana sih perumpamaannya? Yang jelas menginginkan kestabilan tapi jalannya tuh kayak masih berliku-liku atau kayak ada sesuatu yang mengganjel untuk mengejar kestabilan yang dia inginkan ya. Ada 4 of Swords, ada energi menyerah, ada energi melepas, ada energi menunggu, juga ada energi santai, duduk manis, melamun. Kemarin udah ada readingan lamunan kan, ini masih ngelamun dia posisinya kalau yang aku lihat ya. Orang yang terlalu banyak berpikir atau overthinking. Kemudian ada Explorer of Pentacle. Tuh, kenapa bisa sampai Pentacle? Karena tadi ya ada gerak, ada keinginan, kestabilan yang dia inginkan, tapi orangnya mageran. Orangnya berharap sesuatu itu datang dari langit, gedubrak, nimpuk dia, baru dia puas, baru dia merasa itu adalah miracle. Dia nggak punya prinsip kalau miracle itu harus dikejar, harus dicari. Jadi kalaupun ada sesuatu yang harus dikejar, mungkin itu dalam bentuk seadanya saja.
Misalnya kalau ngejar finansial, ya udah, yang penting apa sih kalau orang Melayu bilang kais pagi, kais petang makan petang. Jadi maksudnya yang penting hari ini ada, ya udah, besok mikirnya besok gitu. Jadi kayak orang yang nggak punya pikiran atau nggak punya strategi jangka panjang, ya. Energi kalian di sini ada Ace of Swords, penilaian. Ada satu keterbukaan atau pikiran kalian mulai terbuka dari satu penilaian yang pernah terjadi. Ya, mungkin karena di sini berjalannya proses yang sudah kalian lalui, akhirnya kalian mulai terbuka nih pikiran kalian. Oh, ternyata dia tuh begini. Oh, ternyata ditunggu-tunggu tapi begini. Oh, ternyata harus begini. Jadi banyak oh. Sadar poinnya gitu, ya. Kemudian ada Child of Swords, udah nggak mau maju perang. Artinya kalian juga di posisi yang udah di energi males. Kalau ada seseorang pingin datang, ya udah datang aja. Kalau nggak apa-apa. Kamu tahu kok aku nggak kemana-mana. Kamu tahu kok cari aku di mana. Ibaratnya seperti itu. Jadi kayak ya sudah mulai let it flow juga sih kalau aku lihat, ya. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. Ya, ada keinginan untuk bertemu tapi kalian tahan atau kalian kubur dalam-dalam. Jadi ya tadi karena sudah melepas, ya kalau ketemu enggak apa-apa gitu. Aku santai kok jalanin kehidupan aku. Karena di sini ada pertemuan yang kamu inginkan, tapi kayak pertemuan itu pinginnya ya seseorang tersebut yang melakukan upaya atau effort lebih dulu. Jadi kayak kamu antara mengharap ataupun tidak mengharap. Nothing tulus ya, seperti itu. Itu yang terlihat energi kamu sudah di posisi bodat. Apa itu? Bodoh amat. Bodat. Dulu mami punya temen tuh satu, kalau ngobrol bodat kau. Oke, kita lihat apa yang pernah atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Ini energi dia tuh orang yang gampang atau ingin mendapatkan tapi nggak ingin memperjuangkan. Jadi kalau misalnya sudah dapat sesuatu, dia malas ngerawat gitu. Misalnya dia punya HP baru, ya dia senang gitu dapat HP baru. Tapi HP itu nggak dirawat sama dia, nggak di-maintenance, kabelnya sobek-sobek mungkin, kusut-kusut mungkin gitu. Orang yang malas untuk mentreatment sesuatu yang dia milikin. Bukan sekedar kepada seseorang ya, kepada benda juga gitu. Nggak ngerawat atau nggak telaten sih kalau aku lihat, ya. Oke, di sini ada The Village, kemudian di sini ada The Healer, kemudian ada The River. Kalian banyak yang susah lupa ya sama dia. The Destroyer. Hati-hati nih, ada afirmasi-afirmasi sepertinya yang dikirimin dia ke kalian. The Box. Tuh kan. Oke. Bottom of the deck-nya di sini ada The Bardo, tuh kan. Ada energi-energi, ya bisa gelap, bisa terang ya. Ini ada energi-energi afirmasi sepertinya, atau mengirimkan sesuatu kepada kalian, ya. Baik itu dari shadow, mungkin juga ada yang dark shadow, atau ada yang white. White itu biasanya pakai diri sendiri atau pakai orang yang healer putih, kayak ulama, pendeta, yang gitu-gitu. Di Bardo ini ada satu tatapan, ada satu pandangan atau sesuatu yang sudah dia lihat terkait hubungan kalian, tapi dia nggak ikhlas. Artinya mungkin dia nggak terima. Apa yang dia nggak terima? Apakah kamu yang ninggalin dia, atau kamu ngeblokir dia, atau apapun tindakan kamu yang pernah kamu lakukan sama dia tuh, dia rasa kayak aku nggak suka dituduh, aku nggak terima dituduh. Jadi kayak nggak ikhlas aja gitu ya. Ada hal-hal yang sebenarnya entah itu memang dia lakukan kesalahan itu, tapi ya dia maunya jangan disalahkan gitu. Ya, di sini ada village nih, ada diam-diam ya. Ada energi diam-diam melakukan sesuatu di belakang kamu. Ini hubungannya juga penuh dengan hambatan, hubungannya juga nggak jelas, gelap, bukan sekedar buram. Ya, ada beberapa yang sudah berkomitmen sama dia atau merencanakan perkomitmenan.
merencanakan satu komitmen tapi mungkin gagal atau batal seperti itu. Perkomitmenan, bahasa apa itu? Kemudian sini ada the healer. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang berdealing dengan healer, ya. Atau jika kalian tidak berdealing dengan healer, ya kalau nggak kaliannya sendiri healer, atau dia memanfaatkan atau menggunakan pihak ketiga healer untuk bisa memanifestasi apa yang menjadi keinginan dia, atau katakanlah ya membuat suatu hubungan jadi awet, atau membuat kamu jadi luluh, atau hal-hal lain. Gimana caranya supaya keinginannya terkabulkan. The River, ya, hubungannya di sini masih kayak bayang-bayang, kejar-kejaran. Kalau aku lihat sebentar terlihat sangat jelas kalau situasinya tenang, tapi begitu situasinya kayak sungai yang kalian lempar batu, langsung buram, langsung hilang. Jadi ada energi hubungan yang bisa jadi mungkin dirahasiakan, atau ini adalah hubungan yang samar-samar, hubungan berkamuflase, ya. Contohnya hubungan kamuflase, dia temanku satu komunitas, ternyata ada hubungan. Oh, dia sekretarisku, oh dia teman kantorku, ternyata ada hubungan. Jadi kayak ada hubungan itu tapi tidak bisa terlihat karena ada alasan-alasan yang menunjang atau mendukung hubungan tersebut. Kemudian ada the destroyer, ya, ada sesuatu yang sudah hancur. Entah dia yang menghancurkan atau memang semesta yang menghancurkan hubungan kalian di sini. Tapi circle-nya belum lepas, circle-nya belum putus, ikatannya masih kuat. Sekalipun hubungan itu mungkin sudah amburadul, ambiar, tapi di sini memang keinginan dari salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak masih ingin sama-sama terjalin kembali. Cuman yang nggak tahu kenapa kalau masih belum kembali, berarti ada ego satu persatu. Ada ego satu di antara kalian yang mungkin sulit untuk membuat ini gampang bersatu lagi. Itu ada komunikasi yang nggak jelas antara kalian, ya. Kemudian ada the box, masih menyimpan memori, masih menyimpan kenangan-kenangan satu sama lain, bahkan masih menyimpan barang-barang pemberian di satu sudut ruangan kalian. The box ini juga adalah hubungan yang terkurung, hubungan yang lagi-lagi nggak bisa lepas atau nggak mau melepaskan. Itu dia, Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada the moon. Kemudian ada Ten of Pentacle. Kemudian ada Page of Cup. Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Ten of Cup. Oh, Ten of Pentacle, Ten of Cup. Kemudian ada Strength. Hubungannya kuat ya kalau aku lihat, tapi memang samar. Ada Leo. Hubungannya saling membutuhkan di sini. Ada cawan kosong yang terjadi. Artinya ada cinta, ada uang. Abang sayang, gimana sih yang peribahasa itu? Ada uang, abang sayang. Ada uang, kamu sayang. Nggak ada uang, kamu melayang. Energinya seperti itu. Ten of Cup sama Ten of Pentacle berbanding lurus di sini, didampingin dengan sesuatu, ya, yang bisa dikatakan effort. Artinya ada feedback dalam hubungan kalian. Banyak hubungan terpati, hubungan rahasia, atau hubungan jarak jauh. Tapi hubungan yang jarak jauh LDR atau virtual ini banyak yang nggak berhasil, karena satu sisi mungkin ada beberapa yang sudah berhadapan dengan scammer, entah sudah ketahuan atau bahkan sudah jadi korban di sini, ya.
Nah, dalam artian di sini ya ada situasi, aku baca yang LDR dulu ya, karena ini jelas banget untuk yang LDR atau yang virtual. Di sini kayak ada hubungan yang nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena sebenarnya yang dia inginkan adalah hubungan yang bertatap muka, face to face. Jadi kalau berjauhan itu bosen. Mungkin sehari, 2 hari, atau seminggu, atau bahkan sebulan, 2 bulan, omongan itu selalu masuk akal, omongan itu selalu klik, selalu ada chemistry-nya. Tapi makin hari makin bosan, ya makin jenuh. Sementara mungkin di sana atau di perbedaan jarak itu sudah ada hubungan juga dengan yang lain yang lebih jelas, ada eye to eye, bahkan ada gandengan tangan mungkin. Ya, ada kenyamanan yang mungkin saja sudah berlangsung seperti hubungan dewasa. Tapi masih melakukan yang namanya playing around. Masih kenalan sana sini di mungkin aplikasi dating atau sosial media. Itu salah satu bentuk mengisi kekosongan. Ya, jadi kayak mungkin ya malam menjelang tidur, kenapa enggak sih lihat-lihat sosial media, apa yang bisa dikomenin mungkin, atau apa yang bisa dikoneksiin dari situ. Itu yang LDR. Banyak yang nggak berhasil LDR-nya di sini, virtualnya, ya. Ada yang coba-coba mulai minta kirim ini, kirim itu dengan alasan ini dan alasan itu. Oke, ada beberapa juga ini untuk yang berkeluarga. Ada kaitan dengan tanggung jawab anak. Ya, mungkin hubungannya sudah berjedah, sudah nggak bersama, tapi masih ada koneksi. Koneksinya mungkin ada kaitan dengan anak, tanggung jawab anak tadi, atau kalaupun nggak bertanggung jawab untuk urusan nafkah anak, ya tapi mungkin memang ada kaitannya anak antara kalian berdua. Tapi sebenarnya di sini hubungan kalian kuat. Cuman aku nggak tahu kuat ini mengarah kemana. Apakah kenyamanan secara passion ataupun kuat ini ke arah materi. Ya, kalian itu ibarat the moon. Ibarat 2 pilar, atau malam sama siang itu nggak bisa nyatu, ya, ibarat kayak air sama minyak. Ini ada the sun, sini ada the moon. Jadi kayak ketemunya itu hanya di batas atau di waktu-waktu perbatasan. Misalnya maghrib menjelang malam, sore menjelang malam ada di maghrib, atau dini hari menjelang pagi adanya di subuh. Itu artinya ngumpet-ngumpet, memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan waktu yang tersisa. It's mean artinya banyak energi secretnya juga, ya. Ini ada beberapa yang masih tertunggak dalam artian mungkin ada hutang piutang yang belum lunas, hutang piutang yang belum tuntas. Hutang piutang bukan uang aja, bisa jadi janji, bisa jadi ini itu, atau apapun yang menurut kamu itu sebenarnya harus dia bayar atau harus dia kembalikan. Itu pondasinya nggak kuat. Kalian juga berdealing sama seseorang yang immature, ya, kekanak-kanakan, atau memang usianya dewasa tapi kelakuannya kayak anak-anak, kayak bocah, kayak ABG, atas bawah gatal. Ya, tapi nggak bisa dipungkirin aku memang udah ngomong tentang hal mungkin beberapa negatif dari sisi dia, tapi memang energi kalian satu sama lain memang sulit terlepas karena adanya satu alasan. Karena di sini ada kenyamanan kedamaian yang sebenarnya satu sama lain masih sama-sama merindukan hal tersebut. Itu, ya, bisa jadi yang satu merindukan kasih sayangnya, perhatiannya, yang satu merindukan effortnya atau uangnya. Itu. Ada yang bilang, Mami kok ngomongnya barbar sih? Kalau ngomong langsung uang gitu. Lah, ngomongnya nggak usah dikelise-kelisein, nanti kalian bingung. Ya, kalau memang terlihat ada kaitan dengan uang, ya udah uang aja, materi. Hari gini siapa yang nggak mau uang? Mami aja doyan uang kok. Si papi kalau nggak ada uangnya juga Mami nggak mau. Ya nggak sih? Gitu. Jadi dikondisikan. Kalau kalian rasa nggak kuat dengan kalimat-kalimat aku, jangan dipaksakan. Mungkin banyak orang di luar sana yang lembut, nggak bisa kayak Mami gini. Kalau nggak kuat, udah tinggalin aja. Mami mah orangnya gini. Oke, kita lanjut ya. Ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Judgment. Tuh, walala. Ada Hermit, Virgo. Ini connect ya readingannya sama di energi yang bunder-bunder tadi. Aku harap kalian memproteksi diri kalian masing-masing buat yang pengen move on. Kalau yang nggak pengen move on nggak apa-apa, masuk aja ke dalam energi tersebut. The Fool.
Ada orang yang diam-diam di belakang kalian tuh masih pengen bersama kalian, masih pengen deket sama kalian, tapi actionnya juga main belakang, nggak mau action di depan, ya. Sini ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, konflik batin tuh dia. Oke, energi kalian di sini ada The Hero Sorry, The Emperor, tulisannya Latin, The Emperor. Lagi menegaskan diri untuk melakukan sesuatu. Di kepala ada cahaya, artinya ada kaitan dengan dua tadi, tentang satu kesadaran. Kesadaran ini akan menggiring kalian ke titik di mana kalian akan menjadi seseorang yang berwibawa atau tegas. Misalnya tidak berwibawa kepada halayak ramai orang-orang di lingkungan kalian, tapi wibawa terhadap diri kalian sendiri. Elegan kalian mulai meningkat di sini, ya. Kalian lagi punya pesona bagus, yang mau move on paling cakep ini. Oke, yang aku lihat di sini ada sesuatu yang dia harapkan kembali, ya, terkait hubungan kalian. Ada yang dia inginkan, ada yang ingin dia minta, entah ini minta damai, minta kasih sayang, minta ini ataupun minta itu. But ya, dengan kartu Judgment di sini mungkin ada sesuatu yang sudah terjadi di luar sana, mungkin aja karma, ya. Misalnya dengan kalian aja ada karmic relationship, tapi dia menciptakan karmic relationship lainnya. Even itu kilasan yang aku lihat di sini ada sesuatu keputusan, final decision, ya, atau pengadilan, ibaratnya ke pengadilan terhadap dirinya sendiri. Ada yang ingin dia putuskan, ada yang ingin dia lakukan dari sesuatu yang dia inginkan tadi, tentang permintaan damai mungkin, permintaan maaf atau permintaan kembali. Hanya saja, ya, dia tidak melakukan ini dalam bentuk action gujuk-gujuk. Artinya nggak gujuk-gujuk datang ke kalian, oke, aku ngaku deh salah, aku udah kapok deh, terkapok-kapok nih, ampun deh nggak buat lagi begini begitu. Itu kan enak, gentle, ya, nggak datang mengakui kesalahan, janji nggak berbuat salah lagi, janji mau sama-sama koreksi diri. Itu gentle. Tapi di sini yang aku lihat ini orang tidak gentle. Dia memang hermit, ya. Cenayang mungkin, healer mungkin, atau orang-orang yang dia tuakan. It mean artinya, atau dia yang sedang menganut sesuatu yang dia tuakan, atau dia jadikan itu sebagai suhu atau mentornya, ya. Dan di sini kalau aku lihat ada satu energi yang sedang dia kirim terhadap diri kamu, ya. Energi kuat agar kamu tetap, misalnya, nggak bisa lupa dia, atau energi supaya kamu selalu rindu dia, atau energi-energi yang sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Untuk apa sih dia lakukan itu? The Fool, supaya bisa memulai kembali satu hubungan baru atau satu koneksi sama kamu, ya. Atau dia mengirimkan ini juga kembali kepada Five of Wands, supaya kalian terjadi konflik batin, kalian yang merasa bersalah atau alasan-alasan lainnya, ya. Ini jelas nih ada cahaya-cahaya yang terkirimkan, ada afirmasi yang dia naikkan ke langit, atau dia melalui pihak ketiga, siapapun itu. Itu yang terlihat. Kita lihat ya sebenarnya apa sih yang dia afirmasikan dari mengirim energi kuat ke kalian plus alasannya itu. Oke, temanya nih aku bikinnya gini ya. Ternyata diam-diam dia mengirimkan energi kuat ke kamu. Energi yang seperti apa yang dia kirimkan, atau afirmasi apa yang dia kirimkan, atau melalui apa, ya. Kita lihat aja apa yang terlihat. Energi yang seperti apa yang dia kirimkan ke kamu. Agak serem ya readingannya. Ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Seven of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Emperor, Aries. Ini yang keluar alasannya dulu nih. Ngacak dia.
Kemudian di sini ada Page of One. Aries, Leo, Sagittarius. Ini nanti di bawah ya. Kenapa dia mengirimkan energi kuat kepada kamu ya? Yang dia kirimkan di sini ada Two of Cup, karena memang masih pengen bersama. Karena memang dia sendiri juga nggak bisa lepas dari kamu. Mungkin kamu ngelihatnya, dia udah bahagia Mi sama orang lain, dia udah nikah Mi, dia udah gini Mi, dia udah gitu Mi, udah jungkir balik. Tapi nyatanya di sini dia masih menginginkan kamu, masih mengingat kamu, atau bahkan masih ingin berhadapan sama kamu. Ada energi twin flame nih antara kamu sama dia, ya. Dia ingin supaya apa? Supaya kamu nggak tenang, supaya kamu yang memulai hubungan dulu, atau menghubungi dia terlebih dahulu. Eight of One, ya. Ini dia sudah banyak dapat kabar tentang diri kamu. Nggak tahu apakah kabar dari sosial media atau informasi-informasi yang dia dapatkan di luar sana terkait apa yang terjadi dalam diri kamu belakangan ini, ya. Kemudian ada Seven of One, nih. Dia menggunakan pihak ketiga, orang ketiga untuk bisa memperjuangkan kamu. Mungkin memang dia kirim, entah ini melalui mimpi, ada The Moon tadi, ya, atau melalui telepati. Yang jelas di sini dia masih ingin memperjuangkan kamu. Ada juga beberapa yang menggunakan healer atau mentor, katakanlah penasehat. Mungkin dia konsultasi dengan seseorang, gimana ya caranya untuk bisa terkoneksi sama dia lagi. Mungkin ini agak realistis sih, ini lebih kepada tentang nasihat-nasihat, bukan yang berkaitan dengan energi gelap atau energi telepati atau energi yang berbau spiritual, ya. Mungkin dia sudah ngobrol sama teman terdekatnya. Mungkin dari obrolan itu pun ada gambaran, ya sudah kamu doakan dia setiap ibadah mungkin, sholat mungkin, atau gimana cara kamu bisa mengirimkan energi tersebut dalam bentuk doa dan afirmasi. Ini ada juga yang pakai energi gelap, ya, shadow. Artinya energi yang dia kirim ke kamu supaya kamu gelisah, supaya kamu resah, supaya kamu merasa dikejar-kejar waktu. Kalau aku nggak datang ke dia, nanti ujung-ujungnya jangan-jangan lepas lagi nih. Jadi kayak ada energi justru dia membuat kamu tuh supaya kamu yang nguberin dia terus. Itu ya. Oke, kemudian di sini ada King of Pentacle. Ini ada yang realistis juga nih, mengirimkan kabar ke kalian atau mengirimkan energi mungkin melalui pertemanan, ya. Apakah kalian memiliki ruang lingkup pertemanan yang sama? Mungkin ada yang sudah mulai dapat trust issue. Dia tuh pengen ketemu tuh. Dia tuh suka curi-curi pandang tuh. Dia begini, dia begitu. Oke, di sini ada tuh judgment lagi, ya. Keluar judgmentnya 2. Kemudian di sini ada Eight of Pentacle, menulis afirmasi tuh. Menulis. Kemudian di sini ada Three of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Four of Pentacle. Kita lihat tujuan dan alasan dia apalagi mengirim energi kuat kepada diri kamu, ya. Tadi karena memang masih pengen bersama paling kuat, ya. Ini cara dia mengirim afirmasi ini lewat doa. Ada beberapa lewat telepati ya, yang dikirim ke langit. Tapi tadi juga paling banyak mengirim lewat pihak ketiga. Jadi dia nggak percaya sama diri dia sendiri, maka dia lakukan misalnya, ya mungkin salah satunya tarot reader atau healer-healer yang bisa memanifestasi dengan mudah supaya orang kembali, atau supaya orang pikirannya nggak bisa kemana-mana, atau bahkan membuat kalian sulit untuk move on, seperti itu. Ada juga yang menulis afirmasi di sini. Ya, mungkin dia mempelajari tentang loa. Loa itu ada afirmasi yang setiap hari harus kita tulis dengan pola yang sama, di waktu yang sama. Misalnya dalam kurun waktu berapa lama? 40 hari kah? 1000 hari kah? 100 hari kah? Ada yang membuat afirmasi seperti itu. Ya, karena di sini yang terlihat afirmasi itu dilakukan dia adalah supaya kamu terus tenggelam, supaya kamu terus berputar-putar hanya mengingat diri dia, mengenang dia, dan ujung-ujungnya kamu menuruti apa yang menjadi keinginan dia. Balik lagi, baikan lagi, dan memenuhi apa yang menjadi hasrat dia.
Tergantung hasratnya ke arah mana misalnya, ya. Karena di sini nih lihat, yang dia inginkan adalah berdamping lagi sama kamu, tapi dengan bentuk kesenangan. Entah ini kesenangan dari Pentacle, ya, atau kesenangan hanya berduaan saja, di mana nggak ada orang lain yang mengganggu. Yang jelas di sini masih terkangen-kangen atau masih terkenang-kenang tentang diri kalian. Itu ya, jadi kalau sampai hari ini kalian gak bisa melupakan dia, kalian rusuh, kalian kisruh sendiri, seolah-olah bilang ke orang, enggak, aku sudah move on, padahal malam-malam kadang-kadang mungkin masih suka nangis di pojokan, masih mikirin dia, masih stalkingin dia. Ceder, masuk ke energi ini, it mean artinya dia sedang posisinya hermit, mengirim sesuatu kepada kalian dengan versinya masing-masing dalam bentuk energi. Energinya tadi sudah terlihat, bisa telepati, bisa afirmasi, bisa orang ketiga atau apapun juga. Ya, poinnya adalah supaya kalian nggak bisa melupakan dia. Nih, ada devil di atas sini. Ya, ada pengaruh, ada hasutan di mana kalau dia belum merasa menang dengan pertarungannya, pertempurannya, it's mean artinya dia bukan orang yang kuat di mata dia atau di mata pertarungan dalam diri dia sama jiwanya sendiri. Jadi dia sering nih ngobrol sama dirinya, lepasin apa enggak ya, jangan, tarik lagi, kamu mau dapat orang kayak dia dari mana, coba. Sering kan kita kayak gitu, ya. Nine of Wands energinya masih terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman. It's mean artinya dalam pemikiran dia cuman kamu yang bisa bikin dia nyaman. Ya, dia lagi energinya recovery nih, lagi duduk melamun, mengamati, berafirmasi atau sending energi yang lain kepada kalian. Ada ritual candle juga nih. Apakah dengan ritual candle dia juga mengirimkan energi kepada kalian seperti cara kerja mami? Itu dia ya, kita cek zodiak. Kita nggak cek perasaan lagi ya, karena sudah kebaca. Kalau orang ngirim-ngirim gitu berarti masih punya perasaan. Karena kalau orang nggak punya perasaan, udah masa bodoh dia mah. Nggak peduli kamu mau gandengan sama orang lain di depan dia juga, dia cuek aja, ya. Pisces, Taurus, Sagittarius, Scorpio, Capricorn, Libra. Bottom of the deck-nya Aries. Angka yang terkoneksi di sini ada L, ada X, ada P, ada H, ada G, ada T, ada V, ada Q, ada M, ada B, ada S, ada E. Tapi kalau kalian ada yang ngerasa dikirim energinya justru kayak nggak enak gitu ya, kalian bisa tabur garam kasar yang masih bergeronjol-geronjol, bukan garam dapur ya, diaduk sama merica hitam, lada hitam yang masih gelondongan juga. Kalian tabur depan rumah, depan kamar, terus satu genggam itu kalian bisa taruh di toples atau di botol kecil, atau kalau punya botol gini atau gelas kecil, taruh di kamar kalian. Bisa di sebelah tempat tidur, kalau punya ruang tamu bisa taruh di ruang tamu. Itu cara paling simpel untuk memproteksi diri dan rumah kalian. Nah, ada 17, ada 4, 30, 12, 31, 7, 24, 5, 1, 11, triple 1. Ada sesuatu yang ingin diawali. 22, ya, mengawali sesuatu untuk mendapatkan kestabilan. Itu dia. Oke, kita baca buku. Mana bukunya? Kita lanjut, masih tentang ayat-ayat mantan. Kita masuk ke bab mereka yang berjalan ke belakang. Siapakah orang-orang yang merugi dalam asmara? Mereka adalah orang yang gemar menoleh ke belakang, mengelap-ngelap masa lalu hingga amat berkilau, sampai pandangannya
terbutakan. Siapakah orang yang gemar menoleh ke belakang? Mereka adalah peragu yang penuh putus asa. Sebagian dari mereka sadar akan kesalahan, tapi larut dalam penyesalan yang berkepanjangan. Katakanlah kepada mereka, kenangan tidak tumbuh di pekarangan, tapi benalu bisa tumbuh di mana saja, merambati pikiran dan menjalari perasaan. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.